bersama Yesus, ya, menyadari kemenangan bersama dengan Yesus. Dan jemaat yang dikasih oleh Yesus Kristus, ya, pagi ini saya mau bercerita, ya. Jadi ini tentang pengalaman seorang pendeta. Ya. Jadi, ya, kalau suatu sore, ya, ketika pendeta ini melakukan sebuah perjalanan ke satu daerah, ya, lalu setelah dia menempuh perjalanan, pendeta ini mampir ke satu warung kecil untuk melepas lelah dan juga untuk dia makan minum. Jadi ketika di sebuah warung, dia bercerita dengan orang yang ada di warung itu, bercerita, bercanda tawa, berbincang-bincang. Ya, jadi biasalah kalau namanya seorang laki-laki kalau sudah ketemu dengan orang lain, ya tidak jauh-jauh itu perbincangannya. Paling kalau tidak seputar politik, ya, seputar ekonomi, ya, dan juga percakapan lain. Begitulah pendeta ini, ya, bercerita dengan orang lain. Namun rupanya tidak lama ketika Pak Pendeta ini bercerita dengan orang lain di satu warung, ya rupanya ada seseorang yang mengenali pendeta ini, lalu menyapa Pak Pendeta ini. Jadi kalau dalam bahasa Jawa, ya, dikatakan begini, Sugeng siang Pak Pendeta. Jadi Sugeng ini artinya selamat siang Pak Pendeta. Lalu ketika orang yang mengenali Pak Pendeta ini menyapa, lalu tiba-tiba orang itu mengenal pendeta ini yang menyapa ini. Ya, biasalah kadang-kadang kan begitunya pengalaman para pendeta ini, ya, orang menyapa, tapi kadang-kadang kami juga bingung siapa ini, karena memang terlalu banyak orang yang dijumpai. Jadi tidak semua kita bisa ingat siapa-siapa. Jadi kadang-kadang kami kalau punya pengalaman, ya, kalau orang menyapa kami, apa? Hanya cukup jawab, tapi dari pikir siapa? Jadi supaya awak nggak dikatakan sombong. Jadi kalau ngobrol-ngobrol banyak, tapi belum tahu siapa. Nah, ini bapak siapa kalian atau apa ini nggak tahu. Nanti dia dalam waktu yang menjawab, lama-lama tahu orang namanya ini, gitu kan? Bapak apa namanya? Tapi begitulah cara pendeta untuk mengatasi supaya dikatakan tidak sombong. Ya, kalau cuma enak ngomong ya, masa Pak Pendeta tidak kenal sama saya, enak dia kalau ngomong gitu kan? Kenapa? Karena dia kira sama pendetanya. Kalau pendeta kalau sudah keliling Nusantara, malah ketinggiannya satu jemaat ini. Jadi kalau kesalahannya kepada Bapak itu, kalau jumpa kami ke depannya, masa kita ini sombong? Jangan katakan begitu, karena tempat baru ingatan kami harus kami hapus setengah di sini, supaya enggak memori nama ini. Jadi ketika akhirnya seperti itulah perkenalannya, ya, lalu orang ngobrol teman Pak Pendeta ini yang pertama kali itu berubah, keadaan berubah, ya, dari suasana cair, akhirnya obrolan itu menjadi formal dan juga kaku. Kekakuan itu membuat ada rasa sungkan, dan juga obrolan menjadi lebih terbatas. Jadi hal yang seperti ini pun yang diceritakan oleh teman ini saya juga pernah alami, ya, ketika seorang bapak dari Sipol Jambu ketemu di Losmir Gultom yang sebelah lain, kan begitu kan? Anjing cerita ini. Rupanya setelah pada cerita si Gultom panggil, "Mak, bingung ya? Ini lain itu kok paling aman sama bapak ini." Dan mulai sedikit ini sama
Pendeta juga. Tapi dengan perasaan dia kan, pendeta, loh, sejak dia tahu pendeta, mulai dari berubah cara ngobrolnya. Jadi rupanya dia juga jemaat dari gereja Pentakosta, tapi dulu adalah jemaat Metodis dia pertama. Tapi dia mulai berubah, ya. Awalnya dia sudah belajar, tapi berubah begitu dia tahu kawan ngobrol adalah seorang pendeta. Mengapakah sering terjadi demikian? Bisa jadi mitra ngobrol, ya, Pak Pendeta itu sadar dengan siapa dia berbicara. Ia tahu yang dia ngobrol adalah tokoh agama. Maka karena kesadarannya itu, ia mengubah cara ngobrol dari informal dan menjadi formal. Maka itulah Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus anak sekolah Minggu. Dari cerita di atas kita menemukan ada makna kesadaran. Jadi kalau kita buka kamus besar bahasa Indonesia, sadar itu, ya, itu juga berarti insaf, ya, merasa atau juga tahu dan mengerti. Itu artinya sadar, ya, insaf, merasa, tahu, ya, dan mengerti. Sementara dalam mengikut Yesus, apa pentingnya hidup dalam kesadaran? Ini yang penting. Ya. Pada minggu Paskah subuh ini kita diajak untuk menghayati arti penting hidup dengan kesadaran, supaya merasakan, supaya tahu, dan juga mengerti makna kebangkitan bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang-kadang kan banyak saja orang Kristen yang tidak mengerti, yang tidak tahu arti kebangkitan itu, sehingga bangkit untuk hidup untuk datang ibadah pun payah kan. Jadi kalau kita yang hadir ini kita orang-orang yang tahu, yang mengerti arti kebangkitan kan. Padahal memang pas sekali cuaca ini dari malam itu sejuk pula kan. Di bawahnya. Karena kita digoda, apalagi kalau ya jam-jam subuh kayak gitu, apalagi kalau tadi malam agak telat tidur. Tapi kalau orang yang tidak tahu, yang tidak mengerti, udah menghadapi sama kalau kita turun menjauh gitu kan. Apalagi kalau sempat dibuka istrinya pintu, kedua dibuka, bisa dibuka. Bahkan tidur lagi sampai jam 10 pagi nanti. Dia bangun jam 11, itu buka lama. Nah ini juga kata zona di jauh, ya. Kalau udah pergi semua gereja dia itu juga. Karena mungkin tadi malam minggu kemarin karaokean dia kan gitu ya, sehingga lama tidur. Ya. Ada banyak orang Kristen yang tidak sadar tentang kebangkitan Yesus di dalam kehidupan. Maka itulah yang terjadi Bapak Ibu ketika dalam Lukas 24 ayat 13 sampai pada ayat yang ke-35 kita tadi, ya, bahwa aneh dalam keadaan sedih dua murid Yesus, perjalanan mereka ini menuju Emmaus ternyata tidaklah membosankan. Berjalan, ya, dalam perjalanan yang panjang, bahkan dikatakan pada ayat yang ke-13, ya, itu perjalanan mereka kira-kira 7 mil jauh. Ya. Aneh memang. Apalagi dalam suasana mereka kedua murid ini bukan dalam keadaan gembira, tetapi dalam keadaan sedih. Karena Jumat kemarin Yesus mereka, guru mereka mati. Jadi mereka dalam keadaan sedih. Tetapi yang membuat aneh adalah justru mereka tidak terasa bosan ketika mereka berdua berjalan bersama menceritakan tentang pengalaman yang terjadi pada Jumat kemarin. Dalam perjalanan itu ada seorang yang menemani mereka, dan tentu itu adalah Yesus. Namun mereka tidak tahu bahwa seorang itu adalah
Yesus. Maka kedua murid ini sambil berjalan, Yesus menjadi pendengar yang baik bagi Kleopas dan sahabatnya yang sedang berduka. Dan selain itu, ia memberikan penjelasan tentang Mesias yang harus menderita dan dimuliakan. Dan karena penjelasan-penjelasan inilah, akhirnya Kleopas dan yang lainnya, karena ketertarikan mereka pada penjelasan Yesus, mereka meminta Yesus untuk tinggal bermalam bersama dengan mereka. Sebab tempat yang mereka tuju telah mau sampai, sementara Yesus yang tidak mereka kenal itu seakan masih harus melanjutkan perjalanannya bersama dengan mereka. Maka itulah Bapak Ibu, ada beberapa hal yang menarik untuk kita dalami dalam peristiwa ini. Yang pertama itu adalah cara Kleopas dan sahabatnya mengenal Yesus. Cara Kleopas dan sahabatnya mengenali Yesus. Dikatakan tadi kalau kedua orang itu akhirnya dapat mengenali Yesus ketika ia memecahkan roti dan mengucapkan berkat. Di situ mereka baru kenal. Kok seperti pernah kami lihat peristiwa ini? Bagaimana Yesus memecahkan roti? Karena ketika Yesus memecahkan roti pertama sekali, mereka juga ikut di situ. Kok sama peristiwa ini? Sehingga di situ dikatakan kalau mereka mulai ingat tentang perkataan Yesus pada hari yang ketiga bahwa ia kembali. Ini jangan-jangan Yesus. Jadi unik sebenarnya cara Kleopas dan sahabatnya mengenal Yesus. Dan yang kedua, cara Yesus menjelaskan kebenaran. Dari percakapan yang terjadi dalam perjalanan menuju Emmaus, Yesus telah memberikan suatu pengajaran yang berharga bahwa Yesus adalah penggenapan dari semua yang tertulis dalam kitab suci. Jadi kita menarik sebenarnya ketika Yesus menjelaskan tentang nubuatan para nabi sebelum dia ada, baik nubuatan Nabi Yesaya, baik nubuatan Nabi Yeremia, atau sebelum lagi dari sejak awal tentang bagaimana akan nubuatan Nabi Musa. Yesus menjelaskan itu pelan-pelan kepada Kleopas dan murid. Bagaimana cara Yesus menjelaskan? Mereka merasa kagum. Kok begitu baik sekali penjelasan dari orang ini? Karena awalnya mereka tidak kenal dengan Yesus. Sehingga karena mereka tertarik, sudah bagaimana kalau kita bermalam dulu? Karena ini sudah mulai malam, hari sudah mulai gelap. Mereka ingin sekali lebih banyak mendengar penjelasan tentang Mesias dari orang yang tidak mereka kenal ini, yang padahal itu adalah Yesus sendiri. Lalu yang ketiga yang menarik adalah tentang bagaimana Yesus yang hadir. Yesus adalah Immanuel. Tentu dia adalah Allah yang senantiasa hadir bersama umatnya, dan kehadirannya tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan. Jadi ketika pada akhirnya Yesus mau diajak untuk tinggal di satu rumah, lalu mau bermalam di situ. Lalu ketika Yesus memesan roti, kan dikatakan tadi dalam pembacaan kita, lalu tiba-tiba lenyaplah Yesus. Tentulah ini sesuatu yang sebenarnya menakjubkan. Walaupun lenyapnya Yesus di sini dikatakan, kita memang tidak mengetahui pasti apakah Yesus lenyap, ya, dengan mata dan kepala Kleopas menyaksikannya, atau jangan-jangan ketika Yesus pergi sedikit, ya, lalu tiba-tiba ia menghilang. Tetapi yang pasti yang menarik adalah tentang bagaimana Yesus hadir. Ternyata kehadiran Yesus itu tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan juga keadaan. Yang keempat adalah bagaimana cara mengundang Yesus
Maka itulah hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Namun keinginan mereka ingin bersama Yesus semakin besar hingga meminta Yesus untuk tinggal bersama dengan mereka. Kerinduan mengalami sukacita dan damai sejahtera bersama-sama sejati membuat Kleopas mengundang Yesus. Jadi pada mulanya memang Yesus adalah tamu. Namun sejatinya justru Yesus adalah Tuhan rumah yang memecahkan roti kehidupan. Jadi bagaimana mengundang Yesus ini adalah sesuatu yang menarik. Yang awalnya dianggap tamu, ternyata ini adalah Yesus. Maka Bapak Ibu, kebangkitan Tuhan tentu ini mengugah kesadaran kita tentang Tuhan yang menang adalah Tuhan yang beserta kita. Mari kita meneguhkan komitmen kesetiaan kita dalam melanjutkan karya keselamatan Tuhan melalui perjalanan hidup kita. Penting juga bagi kita untuk membagikan kabar sukacita kepada semua orang dengan yakin bahwa Yesus masih bersama dengan kita. Bahwa Allah itu adalah Immanuel yang tetap menyertai kita semua. Amin. Kita satu dalam doa.